Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K atau rekrutmen guru menjadi ASN P3K. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Mengenai pengangkatan P3K Guru 2022, di sini ada informasi bahwa 29 Agustus 2022, tepatnya di hari Senin nanti, akan dilaksanakan rapat kerja gabungan. Nah, gabungan Bapak Ibu ya, Komisi 10 DPR RI bersama 4 kementerian lainnya. Nah, 4 kementerian inilah yang berperan dalam pengangkatan guru menjadi ASN P3K. Yang pertama ada Mendikbudristek. Yang kedua ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga ada Menteri Dalam Negeri. Yang keempat Menteri Keuangan. Nah, yang nomor 4 ini juga paling penting karena ini menyangkut tentang gaji setelah lolos. Agendanya yaitu penyelesaian pengangkatan guru P3K. Nah, sebenarnya nanti di sini rekan-rekan ya ada juga informasi bukan cuma yang lulus PG yang akan dibahas, melainkan yang tidak lolos PG atau yang tidak mendapat formasi itu juga akan dibahas, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan disimak dengan baik videonya. Oke, selanjutnya ada laporan hasil audiensi atau pertemuan secara tertutup yang dilaksanakan oleh GLPG Jabar atau dari guru honorer ya, bersama dengan Komisi 10 dan DPRD. Di sini laporannya audiensi yang akan yang akan dilakukan oleh DPR Komisi 10, DPR Komisi 5, GLPG, Tendik dan Nakes dibatalkan. Nah, ini ada rencana sebelumnya. Maka dari itu, audiensi dilaksanakan secara tertutup oleh DPR Komisi 10 dan DPRD. Oke, nanti kita cek videonya. Tetapi kita mendapatkan beberapa informasi. Nah, ada informasi yang didapatkan. Permasalahan guru lulus passing grade bukan hanya di pemetaan dan kuota saja, tetapi ada sistem kepegawaian negara yang harus diperbaiki. Nah, ada katanya sistem kepegawaian negara yang harus diperbaiki. Berarti itu sesuatu hal yang tidak baik ya. Kenapa harus diperbaiki? 2. Komisi 10 akan melaksanakan rapat kerja gabungan antara Komisi 10, Kemenpan RB, Kemendikbud, Komisi 2, Komisi 11. Nah, ini yang tadi jadwalnya juga Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Komisi 10 akan membuat tim panitia khusus. Nah, akan dibuat tim panitia khusus untuk guru lulus PG. Nah, tugas daripada tim panitia khusus ini memastikan bahwa guru yang lulus PG ini mendapat formasi sampai dengan mereka itu selesai dalam pengurusan dokumennya atau berkasnya, apakah mereka betul-betul sudah diangkat dan resmi secara 100% menjadi ASN P3K. Ini tugas daripada panitia khusus. Terus ada proses pengangkatan P3K. Yang pertama adalah pembuatan tim pansus, diselesaikannya PG1 dan PG2. Nah, ini ya, PG1 dan PG2. Terakhir relokasi dana anggaran. Nah, di sini admin sedikit jelaskan bahwa PG1 yang dimaksud di sini adalah guru yang lolos passing grade di tahap 1 tanpa formasi dan guru yang lolos passing grade di tahap 2 tanpa formasi. Dan di sini ada relokasi dana anggaran, Bapak Ibu ya. Nah, ini poin 4. Yang kelima, tim pansus akan dibentuk sekitar bulan November karena pemerintah harus menyelesaikan masalah panja atau panitia kerja. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini dibentuknya bulan November bukan berarti nanti November baru dilaksanakan seleksi P3K, bukan Bapak Ibu ya. Ini tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan seleksi P3K. Nanti ada penjelasan dari Komisi 10 mengenai hal ini. Jadi ini tidak akan berbenturan atau menghalangi dibukanya seleksi P3K di 2022 ini.
pemerintah sudah menghasilkan undang-undang keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana undang-undang ini akan berdampak baik untuk permasalahan P3K dalam segi anggaran. Nah, dalam segi anggaran jadi sudah menghasilkan Bapak Ibu ya. Nah, berarti ini tinggal kita tunggu ketok palunya, karena di sini dikatakan sudah menghasilkan undang-undang. Nah, undang-undang tersebut mengenai permasalahan P3K dalam segi anggaran. Mungkin dibahas juga mengenai tunjangan dan segala macam, Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa gajinya ditambahkan begitu. Oke, yang ketujuh, pembukaan P3K 2022 belum ada kejelasan. Nah, yang kemarin disampaikan Pak Abah memang masih timeline, masih direncanakan, yaitu di minggu ketiga sampai keempat September kalau tidak salah ya jadwalnya kemarin. Maka dari itu pemerintah akan mendesak Kemendikbud termasuk Kemenpan untuk membahas pembukaan P3K dan permasalahan-permasalahan yang ada mengenai P3K, Bapak Ibu ya. Nah, yang ini pada saat rapat nanti di sini ini akan didesak mengenai penyelesaian pengangkatan guru P3K. Kapan sebenarnya dibuka pendaftaran ini yang secara real, bukan lagi estimasi atau perencanaan. Nah, ini akan diminta Bapak Ibu ya untuk didesak. Oke, selanjutnya di sini kita akan mendengarkan mengenai pansus dan tidak ada kaitannya dengan pembukaan tersebut. Menkes, ya, Kementan dan lain-lain. Estimasi waktunya kapan Pak untuk digelarnya pansus? Tadi menurut Pak Pimpinan Pak Dede Yusuf itu mungkin baru November. Nah, pansusnya November. Kan beberapa panja. Estimasi pansus di November itu ya. Hah? Pembukaan untuk 2022 penyampaian. Nah, pembukaan Seleksi dibukanya. Seleksi dibukanya kan tadi namanya SMACN gitu. Ya, di jadwal pemerintah kamu dari Menpan kapan ya? Belum. Ya itu dia. Oke, itu bagian dari yang kami akan sampaikan ke Nah, itu yang akan disampaikan. Kemenpan ya. Nah, Tidak menunggu pansus itu sih ya, tapi kita akan yang adil. Bertahap saja Pak, karena kondisinya kan banyak menunggu. Jadi bukan kami tidak memperhatikan, waduh. Itulah bedanya legislatif dan eksekutif. Di sini iya kalau mereka susah Mudah nanti Bapak jadi eksekutif. Ada soal anggaran, ya kan, baik jumlahnya ataupun regulasinya. Dan yang terutama mau dimaklumi kemarin semua terpotong oleh refocusing. Corona. Pusing saya Pak, nggak ngajar di sekolah. Hah? COVID. Ya, siap. Nah, jadi itu paparan daripada Komisi 10 Bapak Ibu ya, bahwa pembentukan pansus itu tidak menghalangi pelaksanaan P3K dan mengenai pembukaannya nanti akan ditanyakan secara langsung atau didesak kepada Panselnas ya, yang akan dilaksanakan pada hari Senin mendatang. Selanjutnya dari PKS kita dengarkan. RRI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang bertugas di Komisi 10 yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Buat teman-teman yang sudah mengusulkan, mengajukan dan lolos passing grade, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Yang belum lulus passing grade tentu kita masih harus yang belum lulus passing grade lagi ada persyaratan yang perlu dipenuhi. Tetapi juga buat yang belum dapat formasi, bersabar, insya Allah kita sedang mencoba untuk merapikan semua persoalan-persoalan. Karena ternyata persoalan tidak sederhana, bukan sekedar P3K, bukan sekedar penempatan, formasi, dan lain sebagainya. Karena ini ada satu sistem kepegawaian negara yang memang harus diperbaiki. Jadi, ini ada yang mau perbaiki. Komisi 10 kita akan menyelenggarakan rapat kerja gabungan namanya, yang bukan cuma Komisi 10 saja, nanti berkaitan dengan Kementerian Pan-RB, jadi Komisi 2, Komisi 11, dan kalau Kementerian Kesehatan mau ikut ya berarti nanti akhirnya jadi pansus. Nah, ini jadi bagian yang sangat penting buat kita untuk terus memperjuangkan, karena sampai sekarang belum jelas nih mau bagaimana. Jadi ini jadi bagian yang harus kita dorong terus. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menyusun, menata kondisi guru menjadi lebih baik lagi, dan Amin. akan disusul oleh tenaga pendidikan.
bukan mudah, tapi mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan satu persatu, mengurai yang sudah cukup kusut gitu ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depan. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir mengenai pengangkatan P3K guru. Nah, di sini kami mendapatkan informasi untuk 5 September bahwa sebanyak 1.575 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru di lingkup pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan akan menerima surat keputusan atau SK pengangkatan pada September 2022. Mereka selanjutnya dijadwalkan menerima gaji pada terhitung mulai Oktober. Jadi SPMT-nya ini terhitung di bulan Oktober. Nah, Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Ini untuk rekan-rekan kita atau sahabat kita di pemerintah Kabupaten Bone. Badan Kepegawaian Negara sudah mengeluarkan nomor induk pegawai yang selanjutnya untuk dibuatkan SK Bupati. Nah, ini sudah keluar Bapak Ibu ya. Insya Allah tanggal 5 September dibagikan semua SK-nya. Kata PLT Kepala BKPSDM Bone, Bapak Rusli, kepada Detik Sulsel, ini diinformasikan atau dibagikan 5 Agustus 2022. Rusli menyebut pemerintah daerah atau Pemda berkewajiban menindaklanjuti terbitnya NIP itu dengan SK Bupati Bone. Namun proses pengusulan ini memakan waktu 30 hari kerja. Nah, ini 30 hari kerja memakan waktu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Bone itu insya Allah akan menerima SK-nya itu di tanggal 5 September. Dan pastinya mereka sudah resmi atau 100% menjadi ASN P3K. Semoga daerah-daerah lainnya juga seperti itu, yang maksudnya yang belum menerima SK-nya. Karena kalau tidak salah masih ada beberapa daerah yang belum membagikan SK P3K-nya. Jadi inilah beberapa kabar baik yang dapat admin bagikan di video kali ini buat Bapak Ibu. Jadikan ini suatu penyemangat dari rekan-rekan kita di Kabupaten Bone, Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu informasi-informasi selanjutnya dari pemerintah mengenai pelaksanaan atau rekrutmen P3K Guru 2022 ini. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.